Di tengah jantung kota Magelang, berdiri tegakin Gunung Tidar yang sering dijuluki pakunya tanah Jawa. Bagi masyarakat setempat, gunung ini bukan sekedar bukit, melainkan pusat keseimbangan Pulau Jawa. Konon, jika paku ini dicabut, seluruh pulau akan berguncang dan tenggelam. Kabut tipis sering menyelimuti puncaknya, seakan menyembunyikan rahasia yang tak semua mata boleh melihat. Mereka yang berani mendaki di malam hari sering mendengar suara gamelan gaib dari kejauhan. Sejarah lisan menyebutkan, dahulu para leluhur menancapkan sebuah paku raksasa yang berbentuk tombak untuk menahan roh pengganggu yang ingin memporak-porandakan tanah Jawa. Sejak saat itu, Gunung Tidar menjadi tempat bertemunya dunia manusia dan alam gaib. Banyak pendaki mengaku merasakan hawa berat di titik-titik tertentu. Bahkan, beberapa orang menghilang tanpa jejak di jalur yang sama. Misteri inilah yang membuat gunung ini menjadi tempat keramat bagi masyarakat Jawa Tengah. Nama Tidar diyakini berasal dari ungkapan Jawa kuno mati ningdar yang berarti mati di sini. Legenda menceritakan bahwa banyak prajurit Mataram yang gugur di lereng gunung ini saat berperang. Tempat itu menjadi saksi bisu pengorbanan mereka, sehingga dipercaya arwahnya masih bersemayam di sana. Sebagian masyarakat juga percaya Tidar berarti tidar tidur, simbol tempat peristri Tatenat Yenom nama itu. Menjadi peringatan bagi siapa saja yang datang agar bersikap hormat. Dalam tradisi lisan, nenek moyang selalu mengingatkan siapa yang menginjak tanah Gunung Tidar harus menjaga ucapan. Dikatakan, kata-kata buruk akan memanggil penghuni gaib yang tak segan memberi pelajaran. Bahkan, orang yang tak percaya sekalipun sering pulang dengan cerita aneh. Entah mimpi buruk yang berulang, atau sakit misterius yang tak dapat dijelaskan dokter. Hal ini membuat Tidar bukan sekadar gunung, tapi juga gerbang antara dunia nyata dan alam tak kasat mata. Di puncak Gunung Tidar, terdapat makam Kiai Sepanjang, seorang tokoh penyebar agama Islam yang diyakini memiliki kesaktian luar biasa. Namanya berasal dari tombak pusaka yang panjangnya konon tak terukur. Ia dikenal sebagai ulama yang berani menantang makhluk gaib penunggu gunung ini. Pertarungan spiritual antara Kiai Sepanjang dan makhluk tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pada akhirnya, Kiai Sepanjang menancapkan tombaknya yang kemudian menjadi paku penahan tanah Jawa. Makamnya kini menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah. Banyak orang datang dengan harapan mendapat berkah atau petunjuk hidup. Mereka membawa bunga, dupa, dan air untuk ritual doa. Di malam tertentu, terutama pada bulan Suro, area makam terasa lebih sunyi namun berat, seolah ada banyak mata tak terlihat yang mengawasi. Masyarakat percaya Kiai Sepanjang masih menjaga ketenangan Gunung Tidar hingga kini. Gunung Tidar disebut-sebut memiliki penghuni gaib yang jumlahnya tak terhitung. Beberapa di antaranya berwujud prajurit, sebagian lagi berupa makhluk tak menyerupai manusia. Ada pula yang dipercaya sebagai jin tua yang telah tinggal ratusan tahun. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, namun juga bisa marah jika diganggu. Para pendaki yang tak sopan sering mendapat peringatan halus. Peringatan itu bisa berupa langkah kaki yang terdengar mengikuti meski tak ada siapa-siapa di belakang. Kadang ada suara bisikan memanggil nama pendaki di tengah malam. Bahkan beberapa mengaku melihat prajurit berjubah hitam berjalan di antara pepohonan lalu menghilang begitu saja. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun, membuat setiap perjalanan ke Tidar terasa seperti memasuki dunia lain. Di salah satu titik puncak,
terdapat batu besar yang dipercaya sebagai kepala paku raksasa penahan janah Jawa. Batu ini memiliki guratan-guratan alami yang konon merupakan bekas genggaman makhluk gaib. Orang-orang tua mengatakan jika batu itu dicabut, air laut akan menelan seluruh pulau. Karena itu, lokasi ini dijaga kesakralannya. Batu paku ini menjadi pusat ritual pada upacara adat tertentu. Orang yang memiliki niat baik akan merasa ringan dan nyaman saat berada di dekatnya. Sebaliknya, mereka yang berniat buruk akan merasakan sesak atau pusing. Sejumlah peneliti pernah mencoba meneliti beper ini, tapi alat ukur mereka sering rusak kerteng sebab. Hingga kini, batu itu tetap menjadi mistration unbicana. Beberapa pendaki menceritakan tentang jalur yang tiba-tiba berubah saat mereka mendaki Gunung Tidar. Jalan yang tadinya jelas terlihat, mendadak buntu dan digantikan semak lebat. Ada pula yang merasa berjalan berjam-jam, namun tetap kembali ke titik awal. Fenomena ini sering disebut sebagai nyasar gaib oleh warga. Konon, jalur hilang ini adalah permainan para penunggu gunung untuk menguji mental pendaki. Jika pendaki panik, mereka akan tersesat semakin jauh. Sebaliknya, jika mereka berhenti dan menenangkan diri sambil berdoa, jalur akan terbuka kembali. Banyak yang percaya ini adalah cara makhluk gaib mengajarkan rasa hormat pada alam. Pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama, terdengar suara gamelan Jawa mengalun lembut dari puncak Tidar. Irama itu begitu indah, namun jika diikuti, pendengar bisa tersesat hingga berjam-jam. Masyarakat percaya suara ini berasal dari istana gaib yang ada di dimensi lain di dalam gunung. Beberapa peneliti suara pernah mencoba merekam fenomena ini, namun hasilnya hanya suara angin. Anehnya, orang yang mendengar langsung justru bisa menggambarkan nada dan alunan musiknya dengan detail. Kisah ini membuat banyak orang penasaran, tapi sedikit yang berani mencari sumbernya di malam hari. Legenda menyebutkan bahwa sebelum menancapkan paku raksasa, Kiai Sepanjang bertarung dengan seekor naga raksasa penunggu Tidar. Naga itu menguasai arus energi tanah Jawa, membuat wilayah sekitar selalu dilanda bencana. Pertarungan mereka mengguncang gunung dan memecahkan batu-batu besar. Pada akhirnya, Kiai Sepanjang berhasil mengalahkan naga tersebut dan mengurungnya di dasar gunung. Paku raksasa yang ia tanam adalah segel untuk memastikan naga itu tak pernah keluar. Masyarakat percaya gempa kecil yang kadang terjadi adalah gerakan naga yang mencoba membebaskan diri. Banyak pendaki melaporkan melihat cahaya biru kehijauan yang bergerak di antara pepohonan. Cahaya itu terkadang berbentuk bola, kadang memanjang seperti tombak. Saat dikejar, cahaya itu menghilang begitu saja. Beberapa orang mengaitkannya dengan api roh atau danyang gunung. Fenomena ini sering terjadi pada malam Jumat Kliwon. Penduduk setempat menganggapnya sebagai tanda bahwa makhluk gaib sedang berkeliling memantau. Mereka yang mengikuti cahaya tanpa izin dipercaya akan dibawa ke alam lain dan sulit kembali. Di lereng Tidar terdapat 7 sumur yang diyakini memiliki khasiat berbeda. Airnya digunakan untuk ritual penyembuhan, pengasihan, dan tolak bala.
Meski letaknya berdekatan, setiap sumur memiliki rasa air yang berbeda. Cerita rakyat mengatakan bahwa sumur ini dibuat oleh para wali dengan bantuan makhluk gaib. Siapapun yang meminum airnya harus memiliki niat tulus. Jika tidak, efeknya bisa berbalik menjadi malapetaka. Beberapa sumur kini ditutup untuk mencegah penyalahgunaan. Di jalur pendakian menuju puncak, sering tercium aroma kemenyan yang lembut, namun menusuk hidung. Anehnya, bau itu muncul tanpa ada tanda-tanda orang membakar dupa atau melakukan ritual. Pendaki yang mengalaminya biasanya akan merasakan hawa tenang bercampur merinding. Bagi masyarakat setempat, itu adalah tanda bahwa leluhur sedang lewat, memberi salam kepada para tamu. Bau kemenyan ini dianggap sebagai sambutan, asalkan niat pengunjung benar dan hatinya bersih. Namun ada pula kisah bahwa aroma kemenyan kadang menjadi peringatan halus. Jika baunya terlalu kuat dan membuat pusing, itu artinya pengunjung sedang diawasi ketat oleh penunggu gaib. Dalam beberapa cerita, orang yang bersikap kurang sopan setelah mencium aroma ini akan mengalami mimpi buruk berhari-hari. Karena itu, warga selalu mengingatkan pendaki untuk menjaga ucapan dan sikap selama berada di Gunung Tidar. Gunung Tidar diyakini memiliki pintu menuju alam lain, tersembunyi di balik bebatuan besar atau akar pohon tua. Pintu itu tidak selalu terlihat, namun dapat terbuka pada waktu-waktu tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau bulan Suro. Mereka yang tak sengaja melangkah masuk bisa merasa hanya beberapa menit berada di sana, padahal di dunia nyata sudah berhari-hari. Fenomena ini membuat banyak orang membawa penanda jalan, seperti kain atau tali saat mendaki. Dengan cara itu, mereka bisa menemukan jalan kembali jika tersesat. Masyarakat percaya pintu dimensi ini dijaga oleh makhluk gaib yang akan membiarkan orang masuk hanya jika ada tujuan khusus. Beberapa saksi mengaku melihat cahaya hijau di celah batu yang menjadi tanda pintu terbuka. Namun, tak semua yang masuk bisa kembali dengan mudah. Ada yang pulang dengan ingatan terhapus. Ada pula yang membawa benda aneh dari dunia lain. Karena itu, warga menasihati, jangan pernah melangkah tanpa restu. Di puncak Tidar, berdiri kokoh sebuah pohon beringin tua dengan akar yang menjalar seperti tangan raksasa. Usianya diperkirakan ratusan tahun dan dipercaya menjadi tempat tinggal roh penunggu gunung. Siang hari pohon ini tampak megah, namun pada malam hari auranya berubah menjadi penuh wibawa sekaligus mistis. Orang-orang yang datang biasanya menundukkan kepala saat melewati pohon tersebut. Bagi warga, pohon ini adalah penjaga keseimbangan alam di Gunung Tidar. Banyak peziarah yang meletakkan sesaji di bawah pohon ini, mulai dari bunga, makanan, hingga kain mori putih. Mereka percaya, roh penjaga pohon akan memberi perlindungan dan berkehormati. Namun, gangguan sekecil apapun pada pohon ini bisa mendatangkan malapetaka. Ada kisah tentang seorang pendaki yang mematahkan dahan pohon, lalu tersesat berjam-jam meski jalurnya jelang pedar. Sejak itu, semua orang menjaga pohon ini dengan penuh hormat. Beberapa titik di jalur pendakian Tidar sering menampilkan bayangan yang bergerak sendiri di tanah. Bayangan itu berjalan, berlari, bahkan menghilang di balik batu besar. Padahal tak ada orang atau benda yang menjadi sumbernya. Fenomena ini biasanya muncul menjelang matahari terbenam. Pendaki yang melihatnya sering terdiam, merasa sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Menurut warga, bayangan tersebut adalah pasukan gaib yang berpatroli menjaga wilayah gunung. Mereka tak akan mengganggu jika manusia tidak berbuat kerusakan. Namun, jika ada pendaki yang berniat jahat, bayangan itu akan mengikutinya hingga ia meninggalkan Tidar. Sebagian pendaki bahkan mengaku merasa langkahnya menjadi berat setelah melihat bayangan tersebut, seolah ada yang menahan dari belakang. Setiap malam 1 suro, puncak Gunung Tidar menjadi pusat ritual besar yang dihadiri ratusan orang. Mereka datang untuk berziarah ke makam Kiai Sepanjang, melakukan doa bersama, dan semedi. Suasana malam itu berbeda. Udara terasa tebal, cahaya bulan tampak lebih pucat, dan suara binatang malam seakan menghilang. Bagi masyarakat, malam suro adalah saat seluruh penghuni gaib Tidar berkumpul. Segala doa dan niat diyakini akan lebih mudah terkabul di waktu tersebut. Warga yang mengikuti ritual membawa bunga, dupa, dan air untuk dibacakan doa. Ada pula yang melakukan tapa bisu, yakni berjalan tanpa berbicara hingga puncak sebagai simbol pembersihan diri. Meski suasana sakral, tak jarang orang merasakan hawa dingin menusuk tulang. Banyak yang percaya itu adalah sentuhan para penjaga tak terlihat yang mengawasi jalannya upacara. Beberapa malam, pendaki mendengar suara derap kaki kuda yang bergema di jalur setapak menuju puncak. Suaranya jelas, seperti kuda sedang berlari cepat. Namun, tak ada seekor pun yang terlihat. Ada cerita lama bahwa kuda ini adalah tunggangan prajurit gaib yang berpatroli menjaga Tidar dari ancaman roh jahat. Derap kaki itu sering muncul sebelum terjadi peristiwa penting atau bencana. Bagi penduduk, suara kuda ini adalah peringatan agar lebih waspada. Ada saksi yang mengaku melihat kilatan besi tapal kuda memantul di tanah sebelum menghilang. Anehnya, meski suara kuda terdengar dekat, tanah sama sekali tak menunjukkan bekas tapak. Misteri ini membuat banyak orang percaya bahwa Tidar memiliki sistem penjagaan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Menurut legenda, para leluhur membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang mendiami Gunung Tidar. Isi perjanjian itu melarang manusia merusak hutan, memotong pohon sembarangan, atau mengotori sumber air. Sebagai gantinya, para penunggu gaib akan menjaga keselamatan warga sekitar dari bencana besar. Perjanjian ini berlangsung turun-temurun dan dijajah dengan penuh keseriusan. Bagi yang melanggar, hukumannya datang dengan cepat. Ada kisah tentang orang yang menebang pohon besar di Tidar, lalu terserang penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan. Ada pula yang kehilangan hasil panen secara misterius setelah membuang sampah sembarangan di sumber mata air. Cerita-cerita ini menjadi pengingat agar semua orang menjaga kelestarian Tidar, bukan hanya demi alam, tapi juga demi menghormati perjanjian gaib tersebut. Di beberapa titik jalur, pendaki mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar memilukan. Suara itu kadang terdengar jauh, kadang sangat dekat, seolah berada tepat di belakang telinga. Namun, saat dicari, tak pernah ditemukan sumbernya. Masyarakat percaya suara ini berasal dari arwah perempuan yang meninggal tragis di Tidar ratusan tahun lalu. Cerita lain mengatakan bahwa tangisan itu adalah cara roh gaib menakuti orang yang ingin berbuat buruk.
Ada pendaki yang mengaku setelah mendengar tangisan tersebut, ia merasa diawasi hingga turun gunung. Walau menakutkan, beberapa orang menganggap suara ini sebagai peringatan untuk selalu berhati-hati dan menghormati tempat keramat. Di lereng tertentu, beberapa orang mengaku pernah melihat pasar ramai dengan pedagang dan pembeli berpakaian kuno. Barang dagangannya beragam, mulai dari makanan, kain, hingga perhiasan emas. Suasananya riuh, namun terasa asing. Saat didekati, seluruh pasar itu menghilang begitu saja, menyisakan hening total. Fenomena ini disebut pasar gaib oleh warga. Legenda memperingatkan bahwa siapapun yang membeli atau menerima sesuatu dari pasar gaib akan jatuh sakit atau kehilangan arah hidup. Beberapa orang yang pernah mengalaminya mengaku tiba-tiba membawa pulang benda aneh tanpa sadar. Oleh karena itu, nasihat warga jelas. Jangan berinteraksi jika bertemu pasar gaib, cukup lewat sambil memalingkan pandangan. Di dekat puncak, ada batu kecil yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Konon, batu ini membawa keberuntungan bagi pemiliknya, namun hanya jika diambil dengan izin gaib. Banyak yang mencoba membawanya pulang tanpa izin, tapi berakhir dengan nasib buruk, mulai dari kecelakaan, sakit misterius, hingga usaha bangkrut. Batu ini dikenal sebagai mustika tidar. Warga mengatakan batu ini akan memilih pemiliknya melalui mimpi atau pertanda khusus. Orang yang benar-benar terpilih akan merasakan batu itu terasa hangat saat dipegang. Sebaliknya, bagi yang tidak terpilih, batu tersebut akan terasa sangat berat dan sulit dibawa turun. Hingga kini, batu bertuah ini menjadi misteri yang tetap terjaga di puncak Gunung Tidar. Beberapa pendaki mengaku bertemu sosok pria tua berbaju putih dengan sorban di kepalanya. Wajahnya ramah, langkahnya tenang, dan sering terlihat di tikungan jalur pendakian. Saat disapa, ia hanya tersenyum, namun dalam sekejap menghilang seperti kabut. Penduduk percaya ia adalah wali penjaga Gunung Tidar, utusan untuk memandu orang yang tersesat. Siapa yang melihatnya diyakini akan selamat sampai tujuan. Namun, ada cerita bahwa jika sosok ini memalingkan wajahnya, itu tanda bahaya. Pendaki yang mendapat isyarat seperti itu disarankan segera turun gunung. Beberapa saksi yang mengabaikannya mengaku mengalami kejadian aneh, mulai dari mendengar bisikan sampai merasa kakinya berat untuk melangkah. Sosok penjaga berbaju putih ini menjadi bagian penting dari cerita mistis Tidar yang tak pernah hilang. Kadang, dari tengah hutan terdengar suara tangisan bayi yang memecah keheningan malam. Suaranya membuat pendaki penasaran dan ingin mencari sumbernya. Namun, mereka yang mencoba selalu berputar-putar di jalur yang sama, seolah ada kekuatan yang mengurung mereka di satu tempat. Penduduk menyebut fenomena ini sebagai panggilan penyesat. Warga meyakini suara bayi itu adalah tipuan makhluk gaib yang ingin membawa manusia masuk ke alamnya. Jika diikuti, orang akan tersesat dan sulit kembali. Beberapa orang bahkan pulang tanpa ingatan jelas setelah mendengar suara ini. Karena itu, nasihatnya sederhana. Jika mendengar tangisan bayi di Tidar, jangan pernah mencarinya. Pendaki yang nekat mendaki malam hari sering melaporkan melihat 2 titik cahaya merah menyala di kegelapan. Tatapannya terasa menembus, membuat tubuh merinding dan napas tersengal. Saat disorot lampu, cahaya itu lenyap begitu saja. Fenomena ini dianggap sebagai pertanda bahwa mereka sedang diawasi.
Legenda menyebut mata itu milik seekor macan gaib yang menjadi penjaga hutan Tidar. Ia hanya muncul untuk mengusir roh jahat atau memperingatkan manusia yang berlaku sembrono. Bagi warga, melihat mata merah adalah tanda perlindungan. Meskipun rasanya mengerikan, di tanah basah dekat puncak pernah ditemukan jejak kaki berukuran raksasa, jauh lebih besar dari kelapak manusia. Jejak itu hanya satu langkah, seolah pemiliknya melompat sangat jauh. Tidak ada jejak lanjutan, membuatnya semakin misterius. Banyak yang percaya itu milik makhluk gaib penghuni puncak. Konon, jejak kaki ini sering muncul menjelang peristiwa besar di sekitar Magelang, seperti bencana alam atau perubahan besar di pemerintahan. Warga menganggapnya sebagai pesan dari alam bahwa sesuatu akan terjadi. Kadang, di area makam Kiai Sepanjang, turun hujan bunga melati dan kenanga. Bunga-bunga itu segar, padahal tak ada pohon di sekitarnya. Fenomena ini biasanya muncul ketika ada peziarah yang berdoa dengan hati tulus. Bunga-bunga itu jatuh perlahan, menebar aroma harum yang menenangkan hati. Bagi warga, hujan bunga adalah pertanda restu dari leluhur. Orang yang mendapatkannya dipercaya akan mendapatkan kelancaran hidup. Beberapa menyimpan bunga itu sebagai jimat keberuntungan. Ada kisah tentang seekor harimau besar berwarna putih yang muncul ketika pendaki tersesat. Harimau itu berjalan pelan di depan, seolah memandu jalan keluar. Setelah tiba di jalur aman, ia menghilang tanpa jejak. Warga percaya hewan ini adalah jelmaan roh penjaga gunung. Sebagian menyebut harimau ini perwujudan dari pengikut setia Kiai Sepanjang yang mengabdi bahkan setelah meninggal. Penampakannya dianggap berkah karena ia hanya muncul untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan. Di puncak Tidar, kadang bertiup angin yang membawa bisikan samar. Ada yang mendengar doa, ada yang mendengar lagu kuno. Suara itu tak jelas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Angin ini sering datang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa bekas. Penduduk percaya itu adalah percakapan para leluhur atau penjaga gaib gunung. Orang yang sopan biasanya hanya diam dan menunduk saat mendengarnya. Namun, mereka yang mencoba membalas bisikan sering merasa pusing dan kehilangan arah. Di lereng timur berdiri 3 batu besar yang tersusun sejajar. Warga percaya ini adalah gerbang menuju alam gaib. Siapapun yang berjalan di antara batu-batu itu pada malam tertentu bisa berpindah ke dimensi lain. Banyak yang kembali dengan cerita aneh atau ingatan yang hilang sebagian. Beberapa orang yang hilang di Tidar diduga masuk ke gerbang ini tanpa sadar. Untuk menghindarinya, warga memberi tanda khusus di sekitar lokasi. Namun tanda itu sering hilang secara misterius. Pendaki kadang mendengar namanya dipanggil dari kejauhan. Suaranya persis seperti suara orang yang dikenal, membuat mereka ingin menjawab. Namun, begitu merespons, suasana sekitar menjadi dingin dan berat. Ini membuat banyak orang takut berbicara jika mendengar panggilan aneh. Warga mengingatkan, itu adalah cara makhluk gaib menguji atau memanggil manusia ke alamnya. Satu-satunya cara aman adalah diam dan terus berjalan tanpa menoleh. Di jalur lama Tidar, ada formasi batu yang menyerupai tangga. Jumlah anak tangganya sering berubah, kadang 7, kadang 10, bahkan lebih. Pendaki yang menghitungnya sering merasa pusing atau kebingungan.
Warga percaya jumlah tangga yang terlihat mencerminkan perjalanan spiritual pendaki tersebut. Angka ganjil dianggap tanda ujian, sedangkan angka genap diyakini sebagai pertanda perlindungan. Fenomena aneh berupa hujan hangat pernah dialami pendaki di lereng tengah. Airnya tidak membakar, namun membuat tubuh terasa lemas dan kantuk menyerang. Hujan ini biasanya turun tiba-tiba, lalu hilang secepat datangnya. Penduduk setempat percaya hujan panas adalah cara penunggu gunung menenangkan energi pengunjung yang terlalu keras. Bagi yang peka, hujan ini terasa seperti pelukan hangat yang memaksa mereka untuk beristirahat. Beberapa malam, dari puncak terlihat kilatan cahaya seperti benturan senjata. Suaranya samar, namun terdengar jelas seperti pertempuran. Saat dicari, tak ada satupun manusia di sana. Legenda mengatakan ini adalah pertempuran antara pasukan penjaga tidar melawan roh jahat dari luar wilayah. Perang itu terjadi di alam tak kasat mata, namun kadang bayangannya terlihat oleh manusia. Kabut tebal kadang turun tiba-tiba, menutupi seluruh jalur dengan jarak pandang hanya 1 meter. Pendaki yang masuk sering merasa berjalan sangat jauh, namun tetap di tempat yang sama. Beberapa merasa langkahnya berputar-putar. Warga meyakini kabut ini adalah benteng gaib untuk melindungi rahasia tidar dari orang yang tidak layak. Doa atau mantra tertentu dipercaya bisa membantu keluar dari kabut tersebut. Di puncak terdapat sumber air kecil yang tak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Airnya jernih dan dingin, dipercaya bisa membersihkan aura negatif. Banyak peziarah membawanya pulang untuk berbagai keperluan. Air ini sering digunakan dalam ritual penyembuhan dan doa keberuntungan. Namun, warga mengingatkan agar tidak mengambil terlalu banyak karena dianggap akan mengurangi keberkahannya. Beberapa malam, pendaki merasakan tanah tidar seperti berdenyut pelan, seolah gunung itu hidup. Getaran halus terasa di telapak kaki, diiringi suara rendah yang nyaris tak terdengar. Legenda mengatakan itu adalah napas naga yang disegel di dasar gunung oleh kiai sepanjang. Getaran itu menjadi tandran bahwa segelnya masih bertahan. Suara lonceng kecil kadang terdengar di malam hari, seperti dari kuda atau kereta kencana yang lewat. Suaranya diiringi aroma harum bunga melati yang semerbak. Penduduk percaya ini adalah tanda rombongan gaib sedang melintas menuju istana mereka di puncak tidar. Orang yang mendengar disarankan untuk diam dan memberi jalan. Beberapa orang mengaku melihat kilasan peristiwa masa lalu di jalur pendakian. Ada yang melihat pasukan perang. Ada pula rombongan peziarah kuno. Semuanya terlihat nyata, namun hilang begitu saja. Fenomena ini dipercaya sebagai rekaman energi yang tersimpan selama ratusan tahun di Gunung Tidan. Ia muncul hanya untuk orang-orang tertentu. Ada cerita tentang makhluk tinggi besar dengan wajah manusia namun tubuhnya berotot seperti binatang. Ia sering terlihat berdiri di kejauhan mengamati pendaki. Warga menganggapnya sebagai penjaga tertua Gunung Tidar. Penampakannya jarang, namun menjadi pertanda bahwa gunung sedang berada dalam pengawasan khusus. Kadang, seluruh suara alam di Tidar menghilang. Tak ada angin, serangga, atau burung. Hening total membuat suasana semakin mencekam. Warga percaya itu adalah waktu para penjaga gaib mengadakan pertemuan besar. Orang yang berada di sana saat itu disarankan untuk tidak bergerak banyak. Hingga kini,
Gunung Tidar tetap menjadi pusat legenda dan mitos yang hidup di hati masyarakat. Cerita-ceritanya diwariskan dari generasi ke generasi, menambah wibawa dan misteri gunung ini. Bagi sebagian orang, Tidar adalah tempat keramat penuh rahasia. Bagi yang lain, ia adalah simbol perlindungan tanah Jawa. Namun, siapapun yang menginjakkan kaki di sana akan pulang membawa kisah yang tak terlupakan.